Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama saya di pelajaran biologi. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat walaupun berada di rumah aja. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang keanekaragaman hayati. Tahukah kalian anak-anak bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang sama persis dengan makhluk hidup yang lainnya sekalipun mereka kembar identik. Perbedaan berbagai jenis makhluk hidup itulah yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati. Adanya keanekaragaman hayati di dunia ini menjaga kestabilan ekosistem yang ada di dunia. Nah, karena terlalu banyak keanekaragaman yang ada, makanya kita kelompokkan menjadi 3 tingkat keanekaragaman. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu dan kebetulan di sini saya sudah membawakan beberapa contoh tipe keanekaragaman yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Sudah siap untuk belajar? Yuk, kita mulai keanekaragaman yang pertama. Keanekaragaman yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman ini terjadi apabila makhluk hidup berada dalam satu spesies yang sama, tetapi dia memiliki variasi sifat yang berbeda. Misal dalam hal segi rasa, warna, aroma, ukuran, dan sebagainya. Kuncinya adalah dia masih berada dalam satu spesies yang sama. Contohnya, seperti di depan saya, ini ada 2 buah jeruk nipis. Dia sama-sama jeruk nipis, tetapi dari segi ukuran, dari segi warna, dan bisa jadi dari segi beratnya juga mengalami perbedaan. Nah, ini yang kita sebut dengan keanekaragaman gen. Jadi dia dalam satu spesies yang sama, nama ilmiahnya sama, cuman variasinya berbeda. Hal ini juga terjadi pada jeruk limau ataupun pada jeruk keprok yang ini. Jadi dia sama-sama jeruk keprok, cuman warna, ukuran, rasa, aroma bisa jadi berbeda. Begitu ya, itu kita sebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Hal ini terjadi pada makhluk hidup yang merupakan spesies yang berbeda tetapi masih dalam satu famili yang sama. Jadi biasanya karena dia masih dalam satu famili yang sama, dia memiliki kemiripan bentuk morfologi yang agak mirip. Sama seperti jeruk ini. Jadi ada jeruk lemon, jeruk mandarin, jeruk keprok, jeruk nipis, jeruk limau, semuanya merupakan famili jeruk, tetapi beda spesiesnya. Ini kita sebut dengan keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Atau seperti ini, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, itu dia berbeda. Secara nama ilmiah, jenisnya juga berbeda, tetapi masih dalam satu famili yang sama. Jadi, secara umum memiliki kemiripan. Atau kelompok yang ini adalah kelompok famili Zinnieberaceae. Jadi, ada jahe, kunyit, kencur, lengkuas. Mereka spesies yang berbeda, tetapi masih dalam satu keluarga yang sama. Intinya adalah, ketika spesies itu berbeda, namun masih dalam satu famili yang sama, itu sudah tergolong ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Atau genusnya sama, tetapi nama spesies yang berbeda, itu juga namanya masuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, lalu bagaimana dengan makhluk hidup yang lain ya? Misalnya jeruk dengan stroberi, kan mereka spesiesnya berbeda. Atau apel dengan jahe, kan spesiesnya berbeda. Nah, tapi mereka memang spesies yang berbeda, tapi bukan satu famili yang sama. Jadi tidak bisa digolongkan ke dalam
keanekaragaman tingkat jenis. Itu tadi adalah contoh dari segi tumbuhan. Nah, kalau hewan kira-kira apa ya? Kalian pernah ngelihat kucing? Nah, sekarang kalau kita lihat atau kita perhatikan, kucing, harimau, singa, dan juga cheetah memiliki morfologi yang hampir mirip, cuman pola bulunya saja yang berbeda. Nah, itu mereka semua masuk dalam famili yang sama, tapi spesiesnya berbeda. Maka dari itu, kita kelompokkan mereka ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Tetapi, ketika kucing, misalnya ada kucing Anggora, kucing Persia, mereka berdua, kucing itu, baru kita sebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Gampang kan membedakannya? Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Kalian tentunya masih ingat penjelasan tentang ekosistem di materi sebelumnya, bahwa ekosistem itu merupakan kesatuan dari komponen abiotik dan komponen biotik yang hidup dalam satu lingkungan tertentu, di mana di dalamnya saling berinteraksi antara kedua komponen tersebut sehingga membentuk karakteristik khusus di ekosistem itu. Jadi, keanekaragaman ekosistem itu adalah keanekaragaman di tingkat yang lebih luas, di mana terdapat perbedaan bentang alam, kondisi, dan bentuk interaksi maupun makhluk hidup yang mendiami dalam suatu ekosistem tertentu. Contohnya, misalnya ada ekosistem darat, ekosistem laut. Ekosistem darat aja itu ada savana, kemudian ada stepa, kemudian ada taiga, ada tundra, ada gurun pasir, ada hutan hujan tropis, macam-macam. Mereka memiliki karakteristik khusus dan ciri khas. Atau kalau dalam ekosistem perairan ada danau, ada ekosistem perairan air tawar, ekosistem sungai, ekosistem laut, dan sebagainya. Itu adalah termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, anak-anak, apa sih sebetulnya fungsi keanekaragaman makhluk hidup ini? Jadi, adanya keanekaragaman hayati itu menyebabkan keseimbangan antar komponen ekosistem. Apabila salah satu saja komponen itu hilang, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misal, dalam ekosistem kita, kita memakan padi misalnya. Misalnya padi itu punah atau hilang, maka pasti akan terganggu komposisi ekosistemnya itu. Karena manusia tidak bisa makan selain makan padi, misalnya seperti itu. Dengan ada keanekaragaman, maka bisa menopang kebutuhan dari ekosistem tersebut. Jadi karena nggak cuma padi di sana, ada beragam, ada gandum, ada ketan, ada jagung dan sebagainya, maka posisi padi tadi bisa digantikan dengan gandum misalnya atau ketan misalnya. Jadi proses kelangsungan hidup dalam satu ekosistem tersebut masih bisa berlangsung dengan baik. Begitu. Jadi, karena kita sudah tahu pentingnya keanekaragaman hayati yang ada di alam kita dan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada, maka sudah merupakan kewajiban kita untuk saling menjaga dan mempertahankan keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Hari ini sampai di sana dulu materi kita. Jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah saya berikan di classroom. Terima kasih, selamat pagi.